Betul, referensi. Tetapi juga tidak ada budget lagi ya Pak. Mau meninggalkan saja ya, eman-eman, betah. langsung lanjut, Ya. lanjut. Setiap hari pokoknya perpus banget mungkin ya kalau bahasa gensinya Pak. Buku tulisannya Cinta dalam 1 detik. Wah, benar-benar 1 detik Menarik bisa ya? jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cendekia semuanya. Salam literasi. Salam literasi. Salam cendekia. Salam cendekia. Nah, kali ini seru banget nih. Jadi benar-benar suatu kehormatan tersendiri untuk podcast Perpustakaan Cendekia SMP Negeri 1 Purwokerto. Jadi tadi pagi ruang Birawa Anuraga menjadi benar-benar merasakan sekali euforia karena hadir di perpustakaan kami beliau-beliau orang-orang hebat di Kabupaten Banyumas. Langsung saja ada Pak Pur, kayak Tara gitu. Kalau kemarin biasanya kalau ada itu tuh di Tara gitu, ya. Kemudian juga ada Pak Fuad. Beliau juga sepertinya nggak asing lagi di monitor itu, sudah benar-benar famous banget karena beliau ternyata juga sering nonton ya Pak. Jadi iya Pak, ternyata udah banyak yang kenal sama Pak Fuad karena beliau juga sudah warawiri di monitor. Kalau saya mau warawiri kemana ya, karena mungkin faktor usia. Oke, langsung saja Pak Pur sama Pak Fuad, beberapa pertanyaan. Yang pertama saya pengen banget tahu Pak Pur dulu kayaknya. Nah Pak Pur, boleh ceritakan nggak Pak? Ada nggak cerita yang paling berkesan entah zaman dulu kala atau bahkan yang terkini saat Pak Pur itu mengenang perpustakaan? Oh ya, ya bisa. Jadi saya itu juga sama seperti Bu Nuga ya. Jadi pernah sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Saya itu ketika kecil, ketika SD senang membaca, membaca buku-buku cerita waktu itu. Buku cerita itu karena ya kebiasaan dari kakak-kakak saya sendiri. Kakak kandung saya itu hampir semuanya sekolahnya di SPG. Sehingga karena SPG maka referensi pembacaan, buku bacaan itu banyak. Di rumah saya ikut membacanya. Itu ketika di SD. Ketika di SMP saya itu masuk ke perpustakaan karena dipaksa guru. Awalnya terpaksa ya Pak. Karena dipaksa guru dengan adanya tugas-tugas yang harus dapat diselesaikan apabila kita itu membacanya di perpustakaan. Betul. Nah, SMA saya tidak pinjam di buku perpustakaan, saya malah pinjamnya itu di peminjaman buku novel cerita. Oke Pak, lebih menarik ya Pak kalau buku-buku novel zaman dulu. Waktu itu ya, ada Kopingho, ada novel-novel yang lain. Kalau di perguruan tinggi saya membacanya buku masuk perpustakaan karena adanya tugas yang harus dapat diselesaikan, sementara kalau saya beli buku sendiri itu biayanya harganya cukup tinggi. Betul sekali. Sehingga saya masuk ke perpustakaan di perguruan tinggi. Sampai sekarang ini pun saya itu pernah ketika saya itu menulis tesis, saya masuknya ke Arbusda. Cari buku di sana. Alasannya juga karena biar untuk memperlancar, menambah referensi. Tetapi juga tidak ada budget lagi ya Pak. Karena zaman dahulu kala sahabat cendekia semuanya pokoknya UUD ya Pak. Ujung-ujungnya duit. Boro-boro beli buku ya Pak, buat jajan aja. Biasanya sangat terbatas. Kadang-kadang pokoknya ditanya dikit-dikit, mau jajan nggak? Aku puasa. Biasanya mungkin gitu ya Pak. Dari buku-buku yang ada di perpustakaan itu memang sangat-sangat berperan dalam kita menambah wawasan. Ya. Biasanya pas tinjauan-tinjauan pustaka gitu ya Pak. Pustakanya itu memang sangat diperlukan. Sementara ke sini ada persyaratan-persyaratan tertentu juga kalau kita itu menulis buku yang digunakan paling tua tahun sekian. Betul, ada ketentuan buku-bukunya. Saya harus datang ke Arbusda kemarin. Karena untuk mencari buku-buku yang baru yang masih relevan dengan apa yang akan kita tulis begitu. Ini gambaran cerita dari sejak kecil saya memang suka membaca tapi buku cerita. Betul. Kemudian SMP saya masuk ke perpustakaan karena dipaksa oleh guru tapi akhirnya sudah senang. Gitu. Justru membaca buku pelajaran saya malah jadi
kurang tertarik, lebih tertarik pada buku cerita-cerita Masih itu. terjadi sepertinya. Iya. Kalau tahun-tahun terbaru ini juga masih sama Pak. Jadi nggak tahu kenapa kalau pokoknya mendadak Ceritanya ngantuk lebih aja. menarik. Iya, mendadak Iya. ngantuk aja kalau Saya pelajaran. baca buku cerita itu mau meninggalkan Betah. saja Iya, eman-eman, betah. pengen langsung lanjut, Iya. lanjut terus. Sampai Saya kayak pernah sampai kasihkan. kuliah pun saya membaca buku Anak Bajang Menggiring Angin. Itu kalau saya baca itu mau putus itu eman-eman. Jadi Iya. pengen langsung cepet rampung. Jadi mau dihabiskan Iya. ceritanya apa, Anak penasaran Bajang Menggiring gitu. Angin itu ceritanya tentang riwayat sebelum Ramayana sampai Ramayana selesai gitu. Jadi karena kebetulan saya memang latar belakang saya budaya, jadi ketika baca itu pengennya rampung, rasa penasarannya tinggi, betul Pak Pur. Nah, oke. Nostalgianya Pak Pur dengan perpustakaan lengkap sekali dari zaman beliau SD sampai dengan bahkan yang terakhir kemarin ya Pak. Beliau ternyata masih bersahabat dengan perpustakaan. Kemudian langsung lanjut ke tamu berikutnya, Pak Fuad. Coba Pak, kalau misalnya Pak Fuad sekarang saya pengen nanya, yang paling berkesan Pak, kalaupun mungkin semua pengalaman di perpus, apalagi Pak Fuad setiap hari pokoknya perpus banget mungkin ya kalau bahasa Gen-Z-nya, karena memang berkutat di perpus ya Pak. Artinya kunjungan perpus sepanjang hayat, sepanjang sampai terkini ini, Pak Fuad yang paling berkesan itu kapan Pak? Kemudian kenapa berkesan? Jadi berkunjung ke perpus mungkin terkait cerita bukunya atau apa Pak? Monggo Pak, bisa dibagi. Boleh berkata jujur ya. Pertama itu harus jujur malah Pak. Iya, karena saya mau dilahirkan di sebuah desa ya. Di desa yang ini kayak terus tiba-tiba kayak sedih, harusnya kalau ada di sebuah desa ya, yang lingkungan di sana memang lingkungan apa namanya, kadang main di sungai. Ya, kayak unyil ya Pak. Betul, jadi iya, manjat di sungai gitu, main di kali ya Pak, bermain jangkrik ini pasti. Iya. Di awalnya di sebuah desa seperti itu, sehingga pada saat saya SD perpustakaan itu masih apa namanya, belum ada dorongan daya tarik dari dalam untuk membaca karena lingkungan ya, karena lingkungan. Dan memang perpustakaan yang ada pada saat itu ya perpustakaan yang menjauh di sana, tidak terjangkau. Orang-orangnya juga kacamatanya tebal. Oh pasti kayak kalau datang itu nggak boleh berisik. Nah, itu ya. Bahkan kayak perpustakaan banget zaman dulu emang ya Pak. Kayak ada kualifikasi masuk aja udah dari outfitnya, kacamatanya seberapa tebal. Bahkan betul Pak. Tidak tahu perpustakaannya di mana. Saya untung tidak pakai kaca pembesar dari perpustakaannya, karena perpustakaannya jauh gitu ya. Oke Pak. Nah, awalnya saya mau ke perpustakaan itu karena tadi ada sama tugas, kalau ada sama tugas, ya. Ada tugas ke perpustakaan, sekolah ke perpustakaan, kuliah ke perpustakaan. Pertanyaan pada saat sudah selesai semuanya itu, apakah sudah tidak ditinggalkan lagi ke perpustakaan? Seperti itu kan? Iya. Nah, jadi awalnya begitu. Awalnya ya terpaksa dulu. Sekarang terpaksa. Pindahnya di HP. Tanya Mbak Google. Iya betul, apa-apa Mbak Google. Terus sama itu Mbak Meta. Iya. Nah itu jadi awalnya memang segala terpaksa. Tapi seiring waktu, seiring zaman, ya akhirnya dan seiring karir Pak. Seiring karir. Mau tidak mau karena tuntutan semuanya. Betul. Ya, semuanya itu mau tidak mau akhirnya saya awalnya dipaksa menjadi, sekarang sudah tidak dipaksa lagi. Jadi semua itu udah kebutuhan. Sama halnya kayak makan dan minum gitu ya. Nah, biasanya kalau yang paling berkesan bagi saya setelah saya tertarik dengan perpustakaan, saya mencari buku yang judulnya menarik. Ya. Yang nyentil gitu. Boleh, betul. Contohnya Pak. Ada judul buku tulisannya Cinta dalam 1 Detik. Wah, benar-benar 1 detik menarik bisa jatuh cinta. Pasti gitu ya. Pasti underestimate dulu. Iya. Apakah setelah 1 detik udah nggak cinta lagi? Iya. Kalau nggak jangan-jangan stensil nggak nih? Stensil nggak, jangan-jangan produk stensil, bahaya nih. Ya. Padahal isinya dalam sekali. Oh, jadi bagaimana ternyata dalam sebuah bisnis atau pertemuan di awal itu harus membangun kesan yang wow, supaya dia bisa balik lagi. Betul. Jadi itu cinta 1 detik ceritanya. 1 detik. Tumbuhkan atau timbulkan sesuatu yang berkesan di awal. Waktu singkat tapi langsung benar-benar melekat gitu ya Pak. Oke. Dan itu yang tertarik dengan judul buku. Jadi judul buku harus menarik dulu. Iya, jadi itu yang akhirnya saya senang dengan perpustakaan awal, dari ketertarikan sebuah judul. Betul. Akhirnya kemudian yang bisa menunjang sekarang dengan profesi kita. Betul. Ya, itu semakin menarik lagi, kita bisa membaca buku
Seperti itu. Sahabat cendekia luar biasa, artinya ternyata memang perpustakaan bagaimanapun atau misalnya ternyata tetap beberapa kali disebut perpustakaan kayak jadul banget, tetapi semuanya benar-benar punya pengalaman tersendiri dengan betul. perpustakaan. Perpustakaan tidak akan pernah sirna meskipun gempuran digitalisasi. Hanya raga yang sirna. Wah, luar biasa. Ini gara-gara efek buku 1 detik itu kayaknya ya Pak. Wah, luar biasa Pak Fuad. Oke, sahabat cendekia, pertanyaan terakhir untuk dua tokoh kita yang hari ini hadir di podcast Cendekia. Bapak, saya pengen bertanya sekali terkait begini. Gen Z, kira-kira ide Bapak secara kalaupun belum karena ini memang benar-benar spontan gitu Bapak. Beliau itu hadir spontan berkunjung di SMP Negeri 1 Purwokerto dalam rangka diculik nih di podcast sahabat cendekia semua. Beliau adalah menjadi bagian dari tim penilai karena memang hari ini ada kegiatan lomba penilaian perpustakaan jenjang SMP tingkat Kabupaten Banyumas. Nah, beliau kami culik aja ke podcast gitu. Nah, Bapak, kami pengen bertanya sekali begini. Menurut Bapak ada ide nggak perpustakaan di era Gen Z? Kira-kira biar kita paling tidak tetap eksis di tengah segala image dari perpustakaan yang ternyata dari dulu sampai sekarang masih, ya meskipun pasti idenya banyak ya Pak, tiap perpustakaan punya ide-ide masing-masing, begitupun di tempat kami. Monggo Pak, ide-ide untuk perpustakaan di era Gen Z menurut Pak Pur dan Pak Fuad seperti apa? Ya, sebuah kemajuan zaman otomatis ada kemajuan teknologi. Betul. Nah, kemajuan teknologi ini ya kita harus sikapi. Ya, satu sisi memang sepertinya kayak musuh gitu ya. Iya. Dua sisi mata uang. Betul. Positif Dan negatif, Nah, betul. Kita sekarang perpustakaan di era apa namanya? Gen Z konon Gen katanya. Z itu kan sangat dipindahkan banget kegiatan yang ada di dunia nyata ke dunia maya. Betul. Istilah lain kok saya agak ini ya. Disrupsi. Di era disrupsi ini kita harus menangkap itu. Jadi media-media yang ada ini jangan menjadi musuh. Tidak ada salahnya kalau anak sekarang itu megang HP. Betul, karena memang zamannya udah begini. Kalau memang dia membaca buku. Betul. Sekarang yang namanya koleksi itu tidak hanya dalam bentuk tercetak aja, tapi ada yang terekam dalam bentuk e-book, ada e-journal. Yes. Apa salahnya kalau mereka sedang megang HP baca itu? Iya. Nah, makanya nggak bisa disalahkan juga gitu ya. Tinggal bagaimana dari guru misalnya membimbing anak untuk senang ke situ. Pendampingan, pengawasan ya Bapak. Jadi harus kita sikapi positif aja gitu ya, bahwa ini melengkapi dari yang manual gitu. Betul. Tapi semua punya kelebihan dan kekurangan. Kalau ini kan informasinya tidak semua informasi diberikan di sini dan tidak utuh. Tetap yang utuh itu ada di buku. Biasanya mereka juga sinopsis ya Pak. Pokoknya langsung. Kalau misalnya kita tarik belakang tadi perjalanan Pak Pur ketika di perpustakaan, beliau sudah menyebutkan kalau sudah asik itu benar-benar memang berjam-jam ya Pak, karena pengen cepet-cepet tahu nih terakhirnya apa. Karena kalau buku manual kan nggak ada sinopsisnya, makanya begitu. Jeleknya lagi kalau baca buku di sini, lagi asik-asiknya tadi lagi kan alur itu ada racing action, ada ya emosinya gitu lagi naik. Ada telepon masuk. Itu gitu. Keterbatasan ini. Betul. Sampai kan ada kelebihannya ada di buku. Iya, jadi biar nanti sahabat cendekia semua juga bisa memilah sendiri bahwa memang fakta, benar-benar fakta, bukan yang dibuat-buat. Artinya memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak hoax lah pokoknya kalau di buku. Di sini bisa aja. Sekarang orang mau meng-share apa aja, kadang-kadang suka kayak jadi wartawan ya. Padahal yang wartawan koran itu kalau mau dimuat beritanya harus ada dirapatkan dulu dewan redaksi namanya. Mana yang mau dimuat di headline, mana ada hak jawab apabila informasinya tidak itu. Ini malah ada. Nggak ada saring, nggak ada filter. Pokoknya mah siapa yang paling pertama nge-share berasa benar. Ketika dilacak betul nih Pak Pur, Pak Fuad, kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Dikatakan udah meninggal padahal belum meninggal. Ternyata potongan-potongan aja. Begitu berarti memang akurasi dari berita, akurasi dari suatu artikel atau bahkan suatu cerita, tetap saja kelebihan kekurangan di masing-masing perpustakaan maupun buku itu seperti guru yang tidak pernah marah, dibawa kemana-mana dia juga tidak akan marah, dia akan menjawab terus. Ini langsung ketika bilang guru nggak pernah marah, saya langsung kayak tersinggung Pak. Jangan-jangan aduh saya kena nih kayaknya gitu. Semoga jadi inspirasi sahabat cendekia semua tuh. Buku itu bagai guru yang nggak pernah marah. Sedangkan Bapak Ibu guru bagaimana?
Wah, kayaknya Pak kita udah tahan nih nggak marah. Apalagi kalau guru nggak marah, biasanya Pak Pur, kami beberapa kelakar gitu, kamu takut nggak kalau guru marah? Takut dong, nanti di penjara gitu soalnya ya. Jadi Iya. kalau buku tuh nggak pernah marah sahabat cendekia. Nanti dicoba kalau sahabat cendekia ternyata belum pernah merasakan pengalaman tadi ya Pak, ada emosi klimak naik turun itu dipermainkan oleh buku nggih Oleh Pak Pur. buku, iya. Makanya seorang Pak Pur aja betah banget berjam-jam. Kadang, Tadi Mbak, judul bukunya Mbak, menarik. ada seorang yang daya ingatnya kuat. Loh. Tatkala dia bau mencium rasa buku. Luar biasa, Itu buku dia ada akan rasanya mengenang ya dengan Pak. apa yang dibaca itu, dengan bau bukunya itu. Oke Pak, nanti ini kayak malah menurut saya rasa bau. Ini juga buat timnya podcast, jangan lupa kayaknya harus ada bau-bau apa memang di sini ya Pak. Jadi kayak request dari Pak Buat. Yang tak sisipkan di buku. Oh, itu kalau zaman dulu Untuk Pak. pembatas juga. Jadi daun ini kayak itu Pak, ditunggu sampai tinggal Sampai kering. kerangka-kerangkanya Iya, itu ada ternyata namanya sirahnya itu. iya, apa Pak? Jadi zaman Komplit dulu ya? ya, jadi dulu itu beberapa teman-teman mengoleksi daun sebagai pembatas buku. Pembatas buku. Iya. Tapi itu juga berfungsi tadi untuk bau juga. Iya, jadi ternyata buku ada rasanya. Luar biasa dari Pak Fuad tadi idenya sudah disampaikan Pak Pur. Ada ide nggak Pak Pur untuk perpus Gen Z Pak? Biar nanti lebih eksis lagi kayak zaman kita dulu. Kita jadi seumuran ya Pak? Mendadak seumuran. Ya, yang jelas buku yang ditampilkan di perpustakaan itu akan lebih mudah dipahami daripada ketika kita itu membaca e-book ataupun e-library Ya. digital itu. Kalau saya lebih sukanya itu yang langsung baca. Sehingga di sini pemajangan ibaratnya promosi Promosi ke anak buku itu perlu digencarkan. semenarik mungkin, maksudnya Semenarik begitu mungkin. Dan seperti ini itu ya. berkenaan dengan Pak Bapak Pur. Ibu guru. Ketika Bapak Ibu guru itu membuat suatu soal atau pertanyaan, ini jangan sampai pertanyaan yang langsung dapat dijawab melalui HP. Betul. Nah, Oke. Sehingga dapatnya bagaimana? Merupakan kesimpulan dari hasil membaca buku yang ada. Betul. Jadi nanti Jadi, anak Kan ada ada pertanyaan-pertanyaan yang langsung di HP aja ada bisa langsung dapat di foto Pak. Iya. Jadi soal Tapi kita kalau- tahu di foto ada pertanyaan jawaban. dari Bapak Ibu guru itu dapat membuat suatu pertanyaan yang hot, tapi dia itu harus menyimpulkan Betul. sendiri dan dari buku yang ada itu, maka buku ini akan lebih menarik. Oke, sahabat cendekia, ide dari Pak Pur juga luar biasa dan tentunya ini tantangan buat Bapak Ibu guru. Jadi nasihat yang terbaik adalah tingkah laku, begitu ya. Jadi Bapak Ibu gurunya juga harus kembali ke Contohnya perpustakaan. dapat Jadi nanti silakan cari referensi soalnya, jangan langsung ambil Bapak Ibu guru. Wah, ini berarti sahabat cendekia yang siswa juga harus benar-benar update ya. Nanti Bapak Ibu gurunya akan bikin soal ketika kalian sudah melakukan perjalanan emosi. Nanti kalian bikin resume dari beberapa halaman dan pastikan kalian nilainya akan terjaga karena sudah membaca buku. Dan Bapak Ibu guru nanti di SMP Negeri 1 Purwokerto, insya Allah Pak akan kami. Ya. Kalau saya membaca buku, walaupun itu sudah lama, saya masih teringat terus. Karena membaca itu, membaca buku secara langsung akan jika lebih melekat. membaca di HP itu sekedar baca, menyampaikan, Sudah setelah itu hilang. lewat. Tapi Betul. kalau saya membaca buku, membaca mengalami kan dia. Iya. Iya, Gitu. ada interaksi Itu langsung, terus. betul. Memorinya ini lebih pengalaman kuat. saya, Iya. tapi tidak tahu kalau untuk anak-anak yang lain. Memang Betul, memorinya betul. lebih kuat kalau baca buku. Langsung ketika ada interaksi dengan Iya. setiap huruf dan tadi ya mungkin benar-benar rasa dari tiap lembarnya. Perjuangannya akan lebih berasa juga mungkin Iya. Bapak. Jadi sahabat cendekia, hari ini luar biasa banyak sekali obrolan yang kita dapatkan dan tentunya menjadi ide-ide lagi untuk kita terus bisa menyemangati dan juga menghidupkan kembali perpustakaan. Bapak, kata-kata hari ini tentang podcast boleh, tentang perpustakaan, tentang buku, ataupun tentang pesan-pesan, dan mungkin ada kegiatan-kegiatan dari Dinas Pendidikan maupun dari Perpusda, monggo. Dari siapa dulu? Monggo. Ya, Pak Pur, monggo dari Pak. apa-apa. Katakan saya hari ini ya. Iya, asik. Ya. Datang ke perpustakaan, apa namanya sih? Cendekia Pak. Ya, datang ke pustaka cendekia untuk menambah wawasan pengetahuan. Asik. Oke, kalau Pak Fuad, monggo. Saya ada dua pilihan hidup kita ini. Oh, Mau oke. berubah nasib atau mau tidak berubah.
Kalau mau berubah ya ke perpustakaan. Ke perpustakaan Apalagi di bulan saja. September ini adalah hari kunjung. Oh gitu. Ya, makanya nanti ada kegiatan juga yang bisa menarik siswa untuk berkunjung. September ya Pak? September. Jadi ada bulan kunjungan Perpustakaan. perpustakaan. Buku-bukunya pasti banyak yang update ya Pak di Atau perpustakaan. sesuai dengan kontennya nanti dipajangkan bukunya supaya anak mau membaca. Oke. Gitu. Jadi Itu namanya dari supaya tematik. Ya. Oke. Nah kemudian kami informasikan bahwa di Indonesia Muda Banyumas ada kegiatan di bulan September Oke. ini. Ya. Yang pertama kita mau ada kegiatan bedah buku, ronggeng buku parutnya. Oh iya Pak Matahari. Ya, itu nanti di tanggal 17-18. Silakan daftar ya, sudah dibuka ya. Ya, nanti dapat fasilitas tas, ada uang sakunya. Asik, gratis, gitu ya, keren. sama ada Oke. Kemudian nanti juga ada kegiatan bimbingan membuat tulisan konten lokal ya, lokal konten ya tentang Banyumas. Itu ada di yang bagus tulisannya akan kita seleksi, kemudian nanti akan dibuat dalam bentuk antologi ya, Oh, antologi gitu. karya esai Iya. ataupun karya tulis. Oke. Ya, hasil akhirnya nanti akan dibuat Iya. buku itu. Nanti Bintek ada 3 kali. 3 kalinya dapat uang saku juga. Asik. Gitu. Bagian itu pokoknya saya yang asik-asik aja ya Pak. Asik aja. Oke. Yang terakhir nanti di bulan Oktober kita mau ada kegiatan festival literasi. Oke. Festival literasi. Sahabat Cendekia catat semua tanggal dan bulannya. Ada Oktober September. ya, 9 sampai dengan 11. Oke, Festival literasi. 9 sampai 11 Oktober. Kemudian yang September tadi ada September ada kepenulisan kearifan lokal ya. Ya. Kemudian sama bedah bukunya Pak Ahmad Tuhari. Sahabat Cendekia jangan lupa catat beberapa tanggal-tanggal penting tadi. Kemudian Bapak itu untuk pesertanya umum atau dibatasi? Untuk Bintek kepenulisan hampir semua segmen ada pelajar ya SMP SMA, Oke. ada yang umum, Oke. ada pegiat literasi gitu Oke. ya. Hampir sama semuanya terkait dengan itu. Ada linknya juga, ada flyer juga ada. Kami ngakses di mana Buka Pak? di IG Din Arpus Banyumas. Din Arpus Banyumas, Buka jangan lupa. IG-nya Din Arpus Banyumas. Oke. Jadi, Ya, infonya lengkap banget sahabat Cendekia. Oke, terima kasih hadirnya Pak Pur, Pak Buhat, sehat berkah bahagia selalu. Terima kasih sudah berkunjung di podcast Cendekia SMP Negeri 1 Purwokerto. Sahabat Cendekia semua, demikian tadi beberapa obrolan, semoga berkenan dan tentunya menjadi ide dan semangat untuk terus menghidupkan dan membahagiakan diri lewat kunjungan perpustakaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu semuanya. Salam Cendekia. Salam literasi.